Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi yaitu kegiatan yang setiap tahun akan dilaksanakan dan dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tradisi bisa berwujud syukuran, pagelaran, maupun acara ritual kepercayaan. Salah satu tradisi yang masih terjaga keeksistensinya yakni berada di daerah Mojokerto, tepatnya di Desa Salen, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Tradisi tersebut bernama Ujung, yang biasanya dilakukan pada momentum-momentum hari kemerdekaan atau kegiatan adat lainnya. Ujung ini juga termasuk kesenian daerah yang sudah dilakukan sejak zaman Majapahit. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video wawancara mengenai kesenian tradisi Ujung dari Desa Salen, Kecamatan Mojoanyar bersama narasumber Bapak Sri Waluyo Widodo. Menurut sejarah, nenek moyang kita, pendahulu kita, bahwa Ujung adalah satu, itu sebagai alat meminta hujan kepada Sang Hyang Widi sebelum zaman peradaban. Itu yang pertama. Dengan adanya Ujung menyambut istilah mengumpul, sehingga keluarlah darah. Darah adalah air, sehingga Sang Hyang Widi pada waktu belum ada agama itu sebagai alat ritual untuk meminta hujan. Itu kalau tidak salah di pesisir, daerah pesisir. Itu yang pertama menurut sejarah. Menurut sejarah yang kedua adalah pasukan kerajaan Mojopahit. Dengan adanya bela diri, salah satu ujung adalah seni bela diri, yaitu mengutamakan pertama pada zaman dulu, itu mengutamakan kepandaian yang pertama, kedua adalah ilmu kanuragan, artinya kekebalan. Itu yang pertama, itu yang kedua. Nah, sehingga perkembangan zaman, sehingga dari dua sejarah itu kita kembangkan sebagai seni, kesenian tradisional Ujung. Akhirnya orang-orang yang mempunyai hajat, desa atau kabupaten mempunyai hajat, itu mendatangkan para penggemar penggiat Ujung. Sehingga Ujung bukan sebagai alat ritual atau sebagai alat pada zaman dulu sebagai pasukan kerajaan Mojopahit, istilahnya untuk pasukan, bukan, tetapi sebagai kesenian untuk istilahnya untuk mempersatukan, untuk menyatukan masyarakat sebagai alat ritual yang pertama. Yang kedua, informasi sebagai pasukan kerajaan Mojopahit. Nah, sebelum itu mungkin sudah ada kesenian tahun berapa? Ya sebelum zaman peradaban. Istilah belum ada agama. Nah, ini adanya cikal bakal kesenian Ujung. Tata caranya, niki cara akan menuju. Ada beberapa persiapan ini yang punya hajat desa, ruang desa, atau keselamatan dan sebagainya. Itu yang menyiapkan adalah yang punya hajat. Salah satu yang kita siapkan gamelannya dan yogonya juga. Terus istilahnya tempat ujungnya ini kesemuanya adalah yang punya hajat. Yang pertama adalah menyiapkan peralatan. Kalau termasuk menjalin, termasuk tempat ini bokor, dan isinya itu ada beras kuning dan ada uang receh. Ini yang menyiapkan adalah yang punya hajat, yaitu gamelan, tempat ujung, terus penjalin atau gendir ini, terus bokor dan isinya. Itu yang menyiapkan adalah yang punya hajat, yang punya hajat pribadi maupun desa atau kabupaten kecamatan. Yang punya hajat itu aja yang menyiapkan itu. Untuk peralatan yang lain seperti ini
selendang, terus pakaian namanya wasit. Kalau itu wasit namanya kemelandang. Ya, istilahnya kemelandang, pakaian kemelandang. Ini termasuk udeng ini. Terus ini adalah yang menyiapkan adalah para kemelandang itu sendiri. Ini ada beberapa ketentuan. 3 penggolan, ada 5 penggolan, terus ada lagi yang namanya bangkilan. Bangkilan ada yang membonggol gantian, ada yang membonggol bersamaan. 3, 5 itu ditangkis. Nah, ini ada cara yang lewat wilayah timur namanya bangkilan. Bangkilan ini 5 penggolan, ya tinggal cambukan. Ini ada 2 gendir, satu pakai gendir, memegang, keduanya pakai gendir. Membonggolnya bersamaan. Nah ini pertama. Terus yang kedua, ini 5 penggolan, 1 gendir gantian. Jadi 1 gendir ini momennya dari A sudah bonggol, B kita ke B membonggol, nah gantian sampai 5 penggolan. Wilayah yang boleh dibonggol atau dicambuk adalah di bawah leher, di atas pusar, depan belakang tidak ada masalah. Kalau wilayah sini, wilayah Bangsal, Calen ini. Sebelum pagelaran ujung dimulai, biasanya kita ada mukadimah. Mukadimahnya apa? Ya kita minta doa restu kepada yang mampu, mungkin dari kecamatan, muspika, kalau sekarang Provincam, dari desa, perangkat desa, lembaga dan sebagainya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sesepuh di wilayah itu. Minta itu. Di samping itu, kita tidak lepas kepada yang Maha Kuasa. Ada sungai, ada kemenyan, ada tumpuk dan sebagainya, hanya sebagai saran. Nah, kita menghormati hal-hal yang tidak kelihatan, tetapi kita yakin kepada Sang Maha Kuasa. Kita kembali lagi, karena pada mukadimah kita juga menghormati ini dan situ, kita juga sesudah kita baca alhamdulillah atas partisipasi semuanya pihak, sehingga kesenian ujung ini siang ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ini adalah pakaian-pakaian ujung, kesemuanya adalah untuk pertama untuk keselamatan. Ini pakaian barang ini istilahnya perlu dampak kalau kena gendir namanya bonggol kan tak kuat ya. Nah ini saya pakai gondol tapi jenanya besar, lombio namanya untuk apa istilah melindungi para kemelandang sebagai kelengkapan para kemelandang. Pertama adalah untuk kewibawaan, kewibawaan para kemelandang. Yang kedua adalah sebagai alat pelindung. Ini Bogor, mengapa? Bogor adalah tempat di sini ada isinya beras kuning dan uang. Nah, kalau beras kuning ini ada majasnya, ada mananya. Kalau kita ada istilah yang dulu adalah para lembur, para setan itu senangnya adalah warna yang menyala, artinya warna yang kuning. Nah, sehingga untuk menghindari itu supaya tidak mengganggu. Nah ini tujuannya dulu ya, supaya tidak mengganggu jalannya pertunjukan ujung, kesenian ujung, maka kita istilahnya apa ya, kita adopsi leluhur dulu, kita
saya pakai beras kuning untuk supaya untuk keselamatan kita. Sarung ini sarung. Dari sarung ini saya juga melindungi ini sarung. Saya buatkan seperti ini. Loh, ini kan ini seperti ini saya buat. Nah ini kan ini. Nah, ini. Gitu. Samping ini teman-teman yang lain kemelandang pembantu pakai ini juga pakai ini seperti ini. Ini untuk pembantu kemelandang. Untuk pembantu kemelandang ini. Nah, ini seperti ini. Ini sebagai pembantu kemelandang. Kalau saya kemelandang di utama saya pakai ini. Ini untuk istilahnya pembantu kemelandang biasanya seperti ini pakai ini. Untuk membawa pokor supaya aman. Nah ini saya pakai celana. Ya, seperti ini. Ini saya letakkan ya. Nah ini seperti ini. Nah, kita di sini adalah tadi ada uang recehan, ada uang apa istilahnya beras kuning di sini. Ini namanya sini. Ya, kan ya. Ini caranya seperti itu. Kalau kita panas, ya pakai ini. Kalau kita panas, nah, ini biasanya panas. Istilahnya di situ kan kalau pemain kan bisa berteduh, kalau kemana kan nggak harus di atas semuanya, kita pakai ini. Untuk para pemain, ya, istilah penggiat ujung, kalau sudah lepas, istilahnya yang kita pakai adalah celana, ya, di bawah pusar dan penutup kepala, pelindung kepala itu aja. Sudah kita nggak pakaian, sudah jadi kalau tidak seperti maju ya sudah lepas semuanya, istilahnya apa istilahnya itu kalung dan sebagainya harus lepas. Ya. Istilahnya kalau sudah ujung ya sudah lepas semuanya. Istilahnya tidak pakaian sudah ya, yang kita ya dipakai orang itu biasanya ya celana, itu aja kita kasih sarung sebagai pelindung. Kemenang satu atau kemenang utama itu mengatur jalannya ujung. Yang mencari siapa? Pembantu kemenang tadi. Yang mencari lawan. Jadinya ada 4. Kemenang utama, kemenang pembantu 1, pembantu 2, pembantu 3. Nah, kemenang utama itu mengatur ritmenya ujung. Jalannya ujung itu bisa ramai, dalam arti bukan ramai perkelahian, istilah gayeng, meriah, ini tergantung pada kemenangan utama karena yang mengatur jalannya ujung, permainan ujung. Terus siapa yang mencari lawan? Adalah komandan 1 dan 2. Jadi komandan 1 mencari lawan, 2 mencari lawan yang seimbang. Ini dulu dia ngomong sama Siki, kalau yang Siki aja kok berani, oke, sudah jalan. Kemenang 3 adalah membawa pokok. Ada 4. Yang lainnya minggir. Juga tadi ada yang 4, istilahnya 3 bonggolan, ada 5 bonggolan, bangilan. Ini komandan utama yang mengatur. Mengapa di situ? Apa aku gambar nonton? Kalau namanya itu seimbang, namanya banjir. 3 kita putar jadi 5 karena seimbang. Kalau dalam kalangan itu sepi, misalnya adem, saya panggilan, saya suruh kemenangan 1, 2 saya suruh panggilan, sehingga memuncak itu panas lagi emosinya. Kalau tidak emosi, ya istilahnya nggak meriah. Saya mulai ujung, ya. Itu tahun semuanya para kemelandang itu pernah ikut ujung. Semuanya kemelandang. Kalau kemelandang tidak pernah ujung sehingga tidak tahu antara ujung. Bagaimana kalau kesannya ujung, caranya ujung. Sehingga seperti saya, teman-teman kemelandang semuanya ini pernah ujung semuanya, pemain ujung semuanya. Kalau saya mulai ujung itu tahun 1985. Generasi lagi di atas saya, itu pun tidak banyak.
10 orang atau 15 orang, ya 10 orang gitu. Akhirnya saya ikut ujung tahun 1985. Sudah itu banyak sekali seuting saya, adik saya ikut ujung gitu. Sampai sekarang banyak anak SMP itu wilayah sini itu ikut ujung. Nah ini cara pelestarian. Bagaimana? Yaitu tadi kita hilangkan ilmu-ilmu itu. Ujung murni kesenian, bukan adu ilmu kanuragan. Sehingga adik-adik itu banyak yang ikut. Ini yang dulu pakai ilmu kanuragan pertama dulu, sekarang betul. Bahwa ujung adalah suatu kesenian yang kedua adalah kecantikan, kepandaian, kewilayahan. Terus yang ketiga, ujung itu tidak mungkin. Ujung itu walaupun kita saling membobol luka, tidak pernah ujung itu ada yang tawuran, bertengkar. Kita kembali lagi ke zaman dulu. Zaman dulu adalah sebagai alat ritual. Terus sesudah itu kesenian ujung sebagai adu kekuatan. Terus keperdaban zaman, ujung sebagai alat nomor 1 sampai sekarang. Zaman sekarang saya ubah bahwa ujung sebagai kesenian murni, sebagai alat nomor 1. Para bang ujung dari manapun juga, walaupun di dalam kalangan itu adalah musuh, dalam arti musuh kesenian, bukan musuh berkelanjutan. Namun pada waktu kula mulai ujung ini akan istilah sedikit, ada yang menang dan ada yang kalah. Sesudah itu kula dados kemelanda, saya hilangkan. Walaupun gue ilmu kanuragan menang kalah, saya hilangkan seperti itu. Ini pada waktu kita ini, kula nyuwun tolong kepada para penggiat ujung, para pemain ujung, para penonton, kalau punya ilmu kanuragan, ilmu apapun, jangan dibawa ke kalangan. Sekarang bukan zamannya. Ini adalah ujung merupakan seni.